Kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami masih tetap melanjutkan tema bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kami saat ini memasuki bagian yang kedua. Setelah kami menyelesaikan bagian yang pertama, di mana kami membahas 12 ayat yang secara eksplisit atau jelas menunjukkan Yesus sebagai Allah. Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaiannya maupun penerimaannya. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan mengingat kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah ini termasuk dalam Injil, ini juga merupakan satu pemberitaan Injil, dan Engkau berkati firman ataupun Injil yang disampaikan ini untuk bisa mempertobatkan kalau ada orang yang mendengar dan belum mempercayai bahwa Yesus adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kami berdoa untuk setiap jemaat dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang secukupnya supaya mereka bisa mengerti, dan berikan mereka ketundukan pada kebenaran, sehingga mereka betul-betul percaya, dan yang sudah percaya bisa diteguhkan, bahkan memberitakan berita ini kepada orang-orang lain, dan dengan demikian Engkau makin dipermuliakan. Sekali lagi kami sadar setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita masih tetap pada topik bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ini adalah sesi yang ke-10. Tapi kalau pada sesi 1-9 itu kita membahas 12 ayat yang secara eksplisit atau jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Maka sekarang kita masuk pada bagian kedua. Kitab suci memberikan nama-nama ilahi untuk Yesus. Nama itu tidak harus betul-betul nama seperti saya namanya Budi ya. Nama itu bisa diartikan sebutannya. Dan saya kira itulah yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Sebutan-sebutan ilahi untuk Yesus. Pertama saudara, Matius 1 ayat 23 menyatakan Yesus sebagai Immanuel. Kita baca ayatnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel arti sebetulnya adalah God with us. Allah dengan kita. Jadi Im itu with ya, Immanuel itu with us atau dengan kita ya. Sedangkan El itu God, jadi Allah dengan kita gitu ya. Para saksi Yehova mengomentari tentang nama Immanuel yang diberikan kepada Yesus dalam Matius 1:23 dengan berkata, ketika mengumumkan kelahiran Yesus yang akan datang, apakah malaikat Yehova mengatakan bahwa Allah itu kelak akan adalah Allah sendiri? Tidak. Pengumumannya berbunyi, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Lukas 1:32-35 cetak miring ditambahkan. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Allah.
tapi sebaliknya anak Allah. Yohanes 10 ayat 36 cetak merah ditambahkan. Yesus diutus ke dunia oleh Allah. Jadi melalui Putra Tunggal ini, Allah ada bersama umat manusia. Saudara perhatikan kata-kata ini ya dalam kutipan ini ya. Jadi kelihatannya kan mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi kalimat terakhirnya mereka berkata, jadi melalui Putra Tunggal ini, Allah ada bersama umat manusia. Padahal dalam teologi saksi Yehova itu Allah Bapa dan Anak itu dua pribadi yang berbeda secara total. Bagaimana bisa melalui Putra Tunggal ini Allah ada bersama umat manusia kalau Putra Tunggal ini bukan Allah? Jadi rasanya dia sedang kontradiksi, kontradiksi atau menentang kata-katanya sendiri. Di bagian atas dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, tapi di bagian bawah ini yang saya beri warna hijau ini, dia berkata melalui Putra Tunggal ini Allah ada bersama umat manusia. Saudara, ini jawaban saya atau tanggapan saya. Pertama, poin A tentang Yesus yang disebut anak Allah. Yesus sendiri memang tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah. Ia selalu menyatakan diri sebagai anak Allah. Tetapi perlu dipertanyakan kepada para saksi Yehova pertanyaan ini. Apakah kita harus membentuk pemikiran atau kepercayaan atau ajaran tentang Yesus hanya berdasarkan kata-kata Yesus sendiri saja? Atau juga dari bagian-bagian kitab suci yang lain yang dianggap sebagai firman Tuhan itu hanya kata-kata Yesus sendiri saja? Atau juga bagian-bagian lain dari kitab suci? Saya kira mereka mestinya menjawab seluruh kitab suci ya. Nah kalau memang begitu, sekalipun Yesus sendiri tidak pernah menyatakan diri sendiri sebagai Allah, tetapi banyak ayat-ayat kitab suci yang menyatakan demikian. Dan ayat-ayat ini sudah kita bahas dalam pelajaran yang lalu. Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28, Kisah Rasul 20 ayat 28, Roma 9 ayat 5, Titus 2 13, Ibrani 1 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 1, 1 Yohanes 5 20, dan Wahyu 1 ayat 8. Mungkin di sini ada kelontatan Yohanes 1 ayat 18 sebetulnya ya. Jadi kalau memang Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sendiri sebagai Allah, tapi ada banyak ayat Alkitab lain, bukan kata-kata Yesus secara langsung, yang menyatakan dia sebagai Allah, maka tetap kita harus percaya bahwa dia adalah Allah. Ya, ini poin yang pertama, poin A. Sekarang poin B. Ingat bahwa suatu istilah dalam kitab suci harus diartikan sesuai dengan pengertian penulisnya atau orang zaman itu tentang istilah tersebut. Bukan diartikan dengan pengertian orang zaman sekarang tentang istilah tersebut. Tentang istilah anak Allah yang digunakan oleh Yesus terhadap dirinya sendiri itu, banyak orang menyalahartikan istilah ini dengan mengatakan bahwa istilah anak Allah menunjukkan bahwa dulu hanya ada Allah saja, yang lalu beranak, lah anaknya itu anak Allah. Kalau diartikan seperti itu, saya juga tidak percaya, saudara. Kan itu jelas bahwa Yesus tidak setua atau sekekal Bapaknya, karena Bapaknya adalah lebih dulu. Tetapi ini adalah penafsiran yang menggunakan pengertian orang zaman sekarang tentang istilah anak Allah itu. Ya, dalam Islam juga sering dikatakan Allah tidak diperanakan, Allah juga tidak memperanakan gitu ya. Nah, padahal istilah ini digunakan sekitar 2000 tahun yang lalu di Palestina. Dan karena itu harus diartikan menurut pengertian orang-orang di sana pada zaman itu. Lalu bagaimana pengertian orang-orang di sana pada zaman itu tentang istilah Allah, anak Allah? Tentang istilah atau gelar anak Allah bagi Yesus.
W.E. Pine memberikan komentar sebagai berikut. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya ya, terjemahannya ya. Kealahan yang mutlak bukan kealahan dalam arti sekunder atau yang didapatkan yang dimaksudkan dalam gelar tersebut. Ya, jadi kealahan yang mutlak bukan arti sekunder, Allah kecil atau apapun, bukan didapatkan. Ya, bukan Allah jadi lalu dijadikan Allah, tidak seperti itu. Tetapi betul-betul kealahan yang mutlak, itulah yang dimaksudkan dalam gelar tersebut. Tapi apa dasarnya pandangan ini? Pertama, saudara, kita bisa mendapatkan jawabannya dengan membandingkan istilah anak Allah dengan istilah anak manusia, yang sama-sama merupakan gelar atau sebutan yang sangat sering digunakan oleh Yesus untuk dirinya sendiri. Kalau istilah anak manusia diartikan bahwa Yesus betul-betul adalah manusia, maka istilah anak Allah harusnya diartikan bahwa Yesus betul-betul adalah Allah. Karena dia memang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Disebut anak manusia, menunjukkan sungguh-sungguh manusia. Disebut anak Allah, menunjukkan sungguh-sungguh Allah. Harusnya kan seperti itu. Sekarang poin yang kedua. Kita lihat Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Setelah dia menenangkan badai itu ya. Saudara coba pikirkan ini. Mereka menganggap Yesus betul-betul adalah anak Allah. Dan karena itu mereka lalu menyembah dia. Kalau mereka menganggap bahwa anak Allah itu bukan Allah, atau lebih rendah dari Allah, maka mungkinkah mereka yang adalah orang-orang Yahudi, bangsa monoteis yang hanya menyembah Allah saja, lalu menyembah dia? Kalau anak Allah bukan Allah, mereka tidak akan menyembah dia. Tapi faktanya, mereka sebut engkau anak Allah, tapi mereka menyembah dia. Dan Yesus juga menerima sembah itu. Dia tidak memarahi, aku bukan Allah, jangan sembah. Tidak ada seperti itu. Dari ayat ini jelas bahwa mereka menganggap istilah anak Allah berarti Allah sendiri. Makanya mereka sujud menyembah. Poin ketiga, kita bisa mendapatkan jawabannya dengan melihat pada Yohanes 10:33b dan Yohanes 5 ayat 18b, di mana terlihat dengan jelas bahwa pada waktu Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, orang-orang Yahudi pada saat itu mengerti bahwa kata-kata itu berarti bahwa Yesus menganggap diri sehakikat dengan Allah, atau menyamakan diri dengan Allah, atau menganggap diri setara dengan Allah. Ini mereka anggap sebagai penghujatan terhadap Allah, dan karena itu mereka mau merajam Yesus. Kalau anak Allah bukan Allah, dan Yesus mengaku sebagai anak Allah, berarti Yesus mengaku sebagai bukan Allah. Lalu mengapa mereka mau merajam Yesus? Mereka percaya Yesus sebagai manusia. Dan manusia ini mengaku sebagai Allah. Maka mereka mau merajam. Nah, itu cocok. Jadi anak Allah harus diartikan Allah. Baru cerita ini cocok. Manusia, mereka tidak percaya Yesus Allah. Kok mengaku sebagai Allah? Ini penghujatan. Nah, karena itu mereka mau merajam Yesus. Kita baca ayatnya ya. Yohanes 5:17-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata-kata menyamakan dirinya dengan Allah mestinya menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam terjemahan NIV dan NASB, bagian itu diterjemahkan making himself equal with God. Membuat dirinya sendiri setara dengan Allah. Atau kalau mau sederhana, menyetarakan dirinya sendiri dengan Allah. Sebagai catatan, kata Yunani yang diterjemahkan menyamakan dalam
Yohanes 5 ayat 18 itu adalah kata yang sama dengan kata Yunani yang diterjemahkan setara dalam Filipi 2 ayat 6. Jadi menyetarakan atau menyederajatkan itu adalah artinya, bukan mengidentikan. Kalau menyamakan diri dengan Allah, dia mengidentikan. Nanti bisa-bisa jadi ajaran Sabellianisme kalau seperti itu. Ya, jadi menyetarakan, menyederajatkan, ini menunjukkan dua pribadi yang setara. Tapi kalau menyamakan, mengidentikan, itu bisa numpuk jadi satu pribadi, itu bisa menjadi ajaran Sabellianisme atau oneness ya. Dan tentu saja itu tidak kita percayai. Lalu kita lihat teks selanjutnya, Yohanes 10 ayat 30 ayat 33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau mewujud Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, ini pandangan mereka tentang Yesus ya, menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara, Allah, aku dan Bapa adalah satu. Kata satu dalam arti apapun. Yang jelas mereka mengerti bahwa dengan kata-kata itu, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, kata-kata menyamakan dirimu dengan Allah itu seharusnya adalah membuat dirimu Allah. Laki-laki bukan menyamakan diri ya. Kalau menyamakan diri bisa-bisa jadi Sabellianisme. Jadi ini terjemahan-terjemahan yang kelihatannya beda sedikit, tetapi artinya bisa beda banyak. Sekarang kita masuk poin C. Perhatikan bagian yang saya garis bawahi dari kutipan dari saksi-saksi Yehova itu. Bagian terakhir itu ya. Kalau para saksi Yehova menganggap Yesus bukan Allah, bagaimana mereka mengatakan bahwa melalui Putra Tunggal ini Allah ada bersama umat manusia? Kalau Yesus memang bukan Allah dan merupakan sama pribadi yang sama sekali terpisah dari Allah, ini kepercayaan saksi Yehova. Tidak peduli yang mengutus Yesus adalah Allah, tetap saja Allah tidak bisa dikatakan ada bersama umat manusia melalui Putra Tunggalnya. Saya berikan ilustrasi ya. Kalau seseorang mempunyai seorang putra tunggal, dan orang itu mengutus putra tunggalnya pergi ke rumah saudara, apakah saudara menganggap bahwa orang itu sudah ada bersama saudara? Padahal dia dan putra tunggalnya dua pribadi yang sama sekali terpisah. Memang anaknya dikirim ke rumah saudara, saudara anggap orang itu sudah ada di rumah saudara? Tentu saja tidak. Jadi dari ilustrasi ini saya kira jelas ya bahwa omongan mereka ini sangat tidak masuk akal dan saling bertentangan. Kutipan tadi bagian atas dan bagian bawah. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Sebutan atau gelar yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah adalah di mana Yesus disebut dengan istilah Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan 6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, perhatikan dicetak huruf kecil A-nya, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan, Tuhannya huruf kecil yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, hanya huruf besar, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Saksi-saksi Yehova menekankan bagian yang saya garis bawah itu ya. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Lalu dalam ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi mereka menekankan bagian itu dan menggunakannya sebagai dasar dan mengatakan bahwa hanya Bapa yang betul-betul adalah Allah dan Yesus bukan Allah. Sebagai bantahan saya berikan beberapa poin ini ya. Poin A, kalau dari kata-kata yang digarisbawahi tersebut disimpulkan bahwa hanya Bapa yang adalah Allah dan Yesus bukan Allah, maka kalau kita mau konsisten, konsekuensinya adalah sebagai berikut. Dari kata-kata ayat 6b yang saya beri warna merah, yang berbunyi dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, kita harus menyimpulkan bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Bapa bukan Tuhan. Tentu tidak ada orang yang waras otaknya yang mau menerima konsekuensi ini. Nah, perhatikan, saya kembalikan ke atas ya. Kalau yang warna biru dianggap hanya Bapa yang adalah Allah ya, khususnya bagian ayat 6 ini ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau kata-kata ini diartikan, oh kalau gitu ya sudah, Allah itu cuma satu, cuma Bapa, berarti Yesus bukan Allah. Lalu berarti kata-kata yang saya beri warna merah ini, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, kalau mau konsisten kata-kata ini harus diartikan, ya Tuhan itu cuma satu, Yesus Kristus, maka Bapa bukan Tuhan. Roh Kudus juga bukan Tuhan. Nah, orang yang waras otaknya termasuk para saksi Yehova pun tidak akan menerima itu. Bandingkan juga dengan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kata-kata satu roh menunjuk kepada Roh Kudus. Dan tentu ini tidak berarti bahwa Bapa dan Anak bukan roh. Kata-kata satu Tuhan menunjuk kepada Anak atau Yesus. Dan tentu ini tidak berarti bahwa Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan. Kata-kata Allah adalah satu menunjuk kepada Bapa. Dan tentu ini tidak berarti bahwa Anak atau Yesus dan Roh Kudus bukan Allah. Sebagai catatan, saudara, sebetulnya dalam terjemahan ayat ini ya, teks ini ya, ada kesalahan penerjemahan ya. 3 kali kata satu tuh ya. Satu Tuhan, satu roh, satu Tuhan, Allah adalah satu. 3 kali kata satu itu seharusnya adalah sama. Jadi ayat 4-nya berbicara tentang roh yang sama. Ayat 5-nya tentang Tuhan yang sama. Dan ayat 6-nya tentang Allah yang sama. Mari kita cek dengan Bible Works. 1 Korintus 12. Ayat 4. Ya, kalau Indonesia kan ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Tapi di sini, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Roh yang sama. Semua the same Spirit, the same Spirit, the same Spirit. Jadi ini ayat 4, sekarang kita lihat ayat 5-nya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, yang terjemahan LAI. Tapi ini and there are differences of administrations, but the same Lord. Ini semua the same Lord, 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 the same Lord. Tuhan yang sama. Sekarang kita lihat ayat 6-nya. Dalam LAI, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, ini terjemahan dalam King James, and there are diversities of operations, but it is the same God
but worketh all in all. The same God, 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 the same God. Semua menerjemahkan the same God. Jadi kata yang benar sebetulnya adalah Tuhan yang sama, Roh yang sama, dan Allah yang sama. Ya, tapi itu tetap tidak terlalu mengubah arti. Roh yang sama, Tuhan yang sama, dan pakainya tidak ada masalah. Sekarang poin B, penafsiran yang benar tentang teks ini adalah sebagai berikut. Memang hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Tetapi karena Yesus dan Roh Kudus satu dengan Bapa, maka Yesus dan Roh Kudus juga adalah Allah. Dan ini mereka tidak bisa disebut sebagai Allah lain, karena satu hakikat. Seringkali orang Islam menyerang kita dengan menggunakan Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain. Dan Yesus dianggap Allah lain. Kalau dia dua hakikat dengan Bapa, ya memang dia Allah lain. Tapi karena Yesus dan Roh Kudus dan Bapa itu satu hakikat, tiga pribadi, biarpun Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah, Yesus dan Roh Kudus itu bukan Allah lain, tidak. Allah yang satu dan yang sama sebetulnya. Sekarang poin yang kedua. Memang hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Tapi karena Bapa dan Roh Kudus satu dengan Yesus, maka Bapa dan Roh Kudus juga adalah Tuhan. Sekalipun Kristen mempercayai Bapa adalah Allah ataupun Tuhan, Yesus adalah Allah ataupun Tuhan, dan Roh Kudus adalah Allah ataupun Tuhan. Tapi Kristen tidak percaya adanya tiga Allah atau tiga Tuhan. Ingat itu baik-baik, dan saya akan bandingkan dengan pengakuan iman Athanasius. Saya hanya ambil nomor 7 sampai dengan ayat 19. Saya bacakan terjemahannya saja. Apa adanya Bapa itu, demikian juga dengan Anak dan juga Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa itu maha besar, Anak itu maha besar, Roh Kudus itu maha besar. Bapa itu kekal, Anak itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Tetapi tidak ada tiga yang kekal, tetapi satu yang kekal. Demikian juga tidak ada tiga makhluk yang tidak dicipta. Juga tidak ada tiga yang maha besar, tetapi satu yang tidak dicipta, dan satu yang maha besar. Dengan cara yang sama, Bapa adalah maha kuasa, Anak adalah maha kuasa, Roh Kudus adalah maha kuasa. Tetapi tidak ada tiga yang maha kuasa, tetapi satu yang maha kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian pula Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau secara individual sebagai Allah dan Tuhan, demikian pula kami dilarang oleh agama Katolik. Katolik ini bukan agama Katolik yang kita sekarang anggap Roma Katolik itu ya. Karena istilah Katolik itu artinya universal atau am. Ya, dalam 12 pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am itu dalam bahasa Inggrisnya The Holy Catholic Church. Kakak saya pernah pergi ke Bali, dan waktu dia di Bali, dia pergi beribadah di satu gereja Protestan, tapi menggunakan bahasa Inggris itu ya. Dan dia heran kok, pengakuan iman rasulnya The Holy Catholic Church,
kok gereja Katolik? Nah, dia tanya saya dan saya bilang Katolik itu artinya universal atau am. Jadi the Holy Catholic Church itu diterjemahkan bukan gereja Katolik yang kudus, tetapi gereja yang kudus dan am. Ya, am itu universal. Untuk mengatakan bahwa ada 3 alat atau Tuhan. Ya, jadi sekalipun Bapa itu Allah sepenuhnya dan juga Tuhan sepenuhnya, Yesus juga demikian, Roh Kudus juga demikian. Tetapi kita tidak percaya ada 3 Allah atau 3 Tuhan. Kita percaya hanya ada 1 Allah dan 1 Tuhan. John Calvin berkata demikian, 3 yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tetapi tidak ada lebih dari 1 Allah. Sekarang kita masuk dalam poin C ya. Juga perhatikan bagian akhir dari ayat 6 itu yang mengatakan, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Ayat 6C. Ya. Ini jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah pencipta, dan karena itu ia adalah Tuhan atau Allah dalam arti yang setinggi-tingginya. Saya tunjukkan kembali ayatnya 1 Korintus ya 1 Korintus 6 ya. 8 ya. Ya. Perhatikan ayat 6-nya bagian akhir ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Yaitu Yesus Kristus yang 1 Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tambah kata-kata ini ya. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi Yesus disebut Tuhan ini ditambahi dengan kata-kata yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi Yesus juga adalah pencipta, dan karena itu harus diartikan dia adalah Tuhan atau Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Sekarang poin D. Ada banyak sekali ayat yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Pertama, saudara, kitab Kisah Rasul itu menekankan penginjilan kan ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu sebetulnya merupakan tema dari seluruh Kisah Rasul. Kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi itu memang tema dari Kisah Rasul, karena itu memang Kisah Rasul menekankan penginjilan. Yesus suruh para murid-muridnya itu menginjil Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Sehingga adalah omong kosong kalau Yesus itu datang hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi. Memang pada zaman Yesus melayani, dia melayani orang-orang Yahudi. Ada 1-2 kali mungkin bukan Yahudi, tetapi pada umumnya dia melayani hanya orang Yahudi. Juga pada waktu dia mengutus 12 murid, jangan menyimpang ke bangsa lain atau orang Samaria, tapi hanya domba-domba yang hilang dari orang-orang Yahudi. Tapi itu semua sudah dianulir, saudara. Pada waktu Yesus mengucapkan amanat agungnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan juga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, harus menginjil Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Itu tentu bukan Yahudi semua. Banyak sekali. Semua bangsa. Jadi kitab Kisah Rasul menekankan penginjilan ya.
Dan kan itu seharusnya menekankan Yesus sebagai juru selamat. Tapi saudara baca sendiri, ternyata dalam kitab Kisah Rasul itu hanya ada 2 kali sebutan juru selamat untuk Yesus. Yaitu dalam Kisah Rasul 5 ayat 31 dan Kisah Rasul 13 ayat 23. Tapi Yesus disebut Tuhan sebanyak 92 kali. Disebut Tuhan Yesus sebanyak 13 kali. Dan disebut Tuhan Yesus Kristus sebanyak 6 kali. Kalau yang disebut juru selamat itu gampang saja untuk mau dilihat dan dihitung ya. Kita tinggal lihat di sini. Nanti kita ambil Kisah Rasulnya toh ya. Kita lihat kata juru selamat ya. Nah, kita hanya lihat Kisah Rasulnya saja ya. Hanya ada 2 kali. Kisah 5 ayat 31 dan Kisah 13 ayat yang ke-23. Tapi kalau ini diambil kata Tuhan, kita tidak usah lihat yang Injil, kita lihat dalam Kisah Rasulnya saja. Nah ini ya. Ini banyak sekali sudah. Saya tidak akan mau ngitung ini. Nah, ya sudah bisa melihat banyaknya ya. Jadi mau hitung-hitung sendiri ya. 92 kali disebut Tuhan Yesus, 13 kali disebut Tuhan Yesus Kristus sebanyak 6 kali. Aneh kan ya? Kisah Rasul menekankan penginjilan, tapi sebutan Yesus sebagai juru selamat yang ditekankan dalam penginjilan itu cuma ada 2 kali. Tapi disebut Tuhan ini bukan main banyaknya. Lalu kedua saudara, kata Yunani kurios yang biasanya diterjemahkan Tuhan memang bisa diterjemahkan Tuhan. Kitab suci bahasa Inggris kadang-kadang menerjemahkan Sir, dan Sir itu ya boleh dikatakan Tuhan, misalnya dalam Yohanes 4 ayat 11. Padahal kata itu ditujukan kepada Yesus. Mengapa diterjemahkan demikian? Karena konteksnya, ini Yesus dengan perempuan Samaria itu ya. Konteksnya menunjukkan bahwa perempuan Samaria itu baru bertemu dengan Yesus. Dan sebelumnya tidak pernah mendengar ataupun mengenal Yesus. Jadi tidak mungkin dia tahu-tahu menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Nah, coba kita lihat Yohanes 4 ayat 11. Ini Indonesia malah menerjemahkan Tuhan. Dan ini salah sebetulnya. Tapi Inggris, Sir. Berasal dari kata kurios. Ini juga Sir. Ini juga Sir. 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 Semua menerjemahkan kurios. Menerjemahkan Sir. Padahal berasal dari kata Yunani kurios dan ditujukan kepada Yesus. Tapi karena konteksnya menunjukkan perempuan ini tidak pernah kenal Yesus, baru pertama kali ketemu, mungkinkah dia sebut Yesus dengan sebutan Tuhan?
Itu tidak masuk akal. Makanya kitab suci bahasa Inggris lebih benar dalam hal ini menerjemahkan Sir atau Tuan dan bukannya Tuhan. Tetapi ada banyak ayat yang menyatakan Yesus betul-betul sebagai Tuhan dan tidak mungkin diterjemahkan sebagai Tuhan. Saya berikan ayatnya banyak sekali. Saya tidak akan bacakan. Kalau kita bacakan ini, kita bisa selesai dalam 3 jam, nanti tidak tahu bagaimana berapa lamanya. Ya, jadi ayatnya saya berikan semua, sudah bisa baca sendiri. Tapi saya berikan beberapa contoh ya. Dari ayat-ayat yang banyak ini saya berikan beberapa contoh. Poin A, Yohanes 9 ayat 38. Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Di sini TDP menerjemahkan Tuhan dan ini betul-betul tidak masuk akal. Karena kalau orang itu menganggap Yesus sebagai Tuhan dan bukan Tuhan, mengapa dia sujud menyembahnya? Saya berikan contoh yang lain. Poin B, Kisah Rasul 7 ayat 59-60. Ini waktu Stefanus dirajam sampai mati ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, dalam terjemahan Dunia Baru laki-laki Tuhan, ini saksi Yehuwa ngawur lagi ya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sampai berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan. Laki-laki di sini beda. Mereka menerjemahkan secara gila ya. Yang di atas Tuhan diterjemahkan Tuhan, yang di bawah Tuhan diterjemahkan Yehuwa. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Padahal kata Tuhan di sini dan kata Tuhan di sini itu bahasa Yunania sama, kurie. Ya, ini betul-betul terjemahan yang kurang ajar dan seenaknya sendiri. Dalam satu doa, Stefanus menggunakan kata kurie 2 kali. Tapi TDB menerjemahkan secara berbeda. Yang pertama karena menunjuk pada Yesus, mereka terjemahkan Tuhan. Sedangkan yang kedua mereka terjemahkan Yehuwa. Ini berarti separuh doa ditujukan kepada Yesus dan separuh sisanya ditujukan kepada Bapa atau Yehuwa. Tidakkah ini merupakan satu lelucon? Kata kurie dalam Yohanes 7 ayat 59 tidak mungkin diterjemahkan Tuhan. Karena di sana Stefanus menggunakan sebutan tersebut pada saat berdoa kepada Yesus sebagai objek doa. Yesus harus adalah Tuhan dan bukan sekedar Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Mari kita lihat Kisah Rasul 7, 59, 60 ya. Ini sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Dalam King James, and they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Ini Lord dari kata kurios, kalau dalam Yunaninya kurie. Ya, kurie ini noun vokatif dari bentuk sapaan, gitu ya, kasus sapaan. Lalu kita lihat sekarang dalam ayat 60-nya, ini laki-laki ada kata Tuhan, dan di sini Lord, ini laki-laki kurios, dalam bahasa Yunaninya sebetulnya adalah kurie laki, ya, vokatif laki. Jadi kenapa 2 kali kata kurie, satu diterjemahkan Tuhan, dan yang satunya diterjemahkan Yehuwa. Kurie sama Yehuwa ini lain sama sekali. Bisa muncul Yehuwa dalam perjanjian baru itu sudah terjemahan kurang ajar. Karena tidak pernah kata Yehuwa yang merupakan kata bahasa Ibrani itu
muncul di dalam perjanjian baru. Tidak pernah muncul. Nah, sekarang poin C, kisah 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. TDP terjemahkan Tuhan dari semua orang. Dia Tuhan dari semua orang. Kalau Tuhan dari semua orang itu apa-apaan, saudara? Kalau Tuhan ya memang Tuhan dari semua orang sebetulnya. Yesus itu Tuhan, tidak peduli agama lain, tidak percaya dia itu Tuhan. Dia tetap adalah Tuhan bagi semua orang. Tapi kalau diganti dengan terjemahan Tuhan dari semua orang, ini sama sekali tidak cocok. Sekarang kita masuk dalam poin D, Ibrani 1 ayat 8 dan 10. Tetapi tentang atau kepada anaknya, kepada lebih tepat ya, ia berkata, takhtamu ya Allah. Jadi kepada Allah, kepada anak, Allah itu berkata, takhtamu ya Allah. Ini lagi bentuk sapaan dunia ya. Tetap seterusnya, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dan ayat 10 ini merupakan sambungannya. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Saudara, kata Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 10 ini tidak mungkin diartikan sebagai Tuhan. Karena dalam ayat 8-nya dia disebut Allah yang mempunyai takhta yang kekal. Dan dalam Ibrani 1 ayat 10-nya dikatakan bahwa ia adalah pencipta langit dan bumi. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini ditujukan kepada orang yang disebut Tuhan ini, yaitu Yesus. Jadi tidak mungkin diterjemahkan Tuhan. Tuhan itu meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu, dan Tuhan itu juga disebut sebagai Allah. Itu semua tidak masuk akal. Jadi saya sudah memberikan 4 contoh ya. Dari banyak ayat berpuluh-puluh ini, saya berikan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kata kurios itu harus diterjemahkan Tuhan dan bukannya Tuhan. Sekarang poin keempat, saudara, sebutan Tuhan bagi Yesus dikontraskan dengan hamba atau budak. Paulus bukan hanya menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan, tapi juga mengkontraskan sebutan tersebut dengan sebutan yang ia gunakan bagi dirinya sendiri, yaitu hamba. Hal ini terlihat dalam banyak tempat, misalnya dalam Roma 1 ayat 1 dan 4. Dari Paulus, hamba. Ya. Ini dia menggunakan istilah hamba. Saya berikan warna biru ya. Hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Lalu ayat 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Hamba dan Tuhan ini kontras ya, makanya sini saya berikan warna merah saja. Kalau Paulus sebut Yesus itu Tuhan, maka dia itu hamba. Karena memang Tuhan dan hamba atau budak itu lawan katanya, begitulah ya. Sekarang saya berikan kata-kata B.B. Warfield, seorang ahli teologi reform. Hamba adalah kata yang berhubungan dengan kata Tuhan. Dan hubungan kedua kata itu harus diambil pada puncaknya. Pada waktu Paulus menyebut dirinya sendiri hamba Kristus Yesus, ia menyebut Kristus Yesus Tuhannya, dalam arti yang paling lengkap yang bisa diberikan kepada kata itu. Saya berikan catatan poin A, ingat bahwa lawan kata dari Tuhan adalah hamba, sedangkan lawan kata dari Tuhan adalah pelayan atau pegawai. Kalau kata Tuhan untuk Yesus diganti dengan Tuhan, maka Paulus seharusnya menyebut dirinya pelayan atau pegawai dari Kristus Yesus.
bukan sebagai hamba dari Kristus Yesus. Tapi kenyataannya dia menyebut dirinya hamba. Poin B, bukan hanya Paulus yang menyebut dirinya sendiri hamba sebagai kontras dari sebutan Tuhan terhadap Yesus, tetapi juga pertama Yakobus ya. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Hamba Allah juga, hamba Tuhan Yesus Kristus juga. Jadi di sini dia sebut hamba, di sini disebut Yesus sebagai Tuhan, dan ini dikontraskan memang ya. Lalu juga Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 1 dan 2, dari Simon Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sini dia sebut dirinya Tuhan hamba, dan di sini dia sebut Yesus sebagai Tuhan. Lalu kita lihat Yudas, surat Yudas ayat 1 dan ayat 4. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Kristus Yesus Kristus. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Laki-laki dia sebut dirinya hamba, tapi sebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita masuk pada poin yang kelima, ingat juga bahwa yang menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan adalah orang-orang Yahudi yang adalah bangsa monoteis, percaya hanya satu Allah ya, sehingga tidak mungkin begitu sering menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Seandainya Yesus bukan betul-betul Tuhan dalam arti yang setinggi-tingginya. Ini kata-kata W.E. Fine lagi. Arti sepenuhnya dari persatuan Yesus dengan Allah di bawah satu sebutan Tuhan ini terlihat pada waktu diingat bahwa orang-orang ini termasuk dalam satu-satunya bangsa monoteis dalam dunia ini. Menyatukan atau menggabungkan Sang Pencipta dengan seseorang yang diketahui sebagai ciptaan, bagaimanapun ditinggikannya dia, sekalipun merupakan sesuatu yang memungkinkan bagi ahli-ahli filsafat kafir, adalah mustahil bagi seorang Yahudi. Catatan saudara, bangsa Yahudi memang adalah satu-satunya bangsa monoteis di dunia pada saat itu. Jadi tidak mungkin ya, kalau Yesus memang bukan betul-betul adalah Tuhan dalam arti setinggi-tingginya, betul-betul adalah Allah. Lalu mereka betul menyebut Yesus Tuhan dengan begitu sering, itu sangat tidak masuk akal. Jadi kita sudah melihat bahwa dia disebut dengan istilah anak Allah, dan juga dia disebut dengan istilah Tuhan. Ya, ini yang bagian awal, pertama disebut Immanuel ya, lalu Yesus disebut Tuhan ya. Dalam Immanuel saya sudah sebut, masukkan tentang anak Allah juga ya, sebutan Tuhan. Jadi dua sebutan ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Sampai di sini pelajaran hari ini akan bersambung pada minggu yang akan datang. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Yesus diberikan sebutan-sebutan ilahi, baik Immanuel, di mana mengandung kata El yang adalah Allah, maupun disebut sebagai Tuhan, yang sekalipun kadang-kadang bisa diartikan Tuhan, tetapi dalam banyak kasus waktu ditujukan kepada Yesus harus diartikan sebagai Tuhan. Dan semua ini menunjukkan merupakan bukti-bukti bahwa Yesus betul-betul adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Biarlah kami semua menyadari bahwa Yesus adalah Allah dan mempercayai hal itu. Dan kalau kami menyebut Dia Tuhan, biarlah kami juga sadar bahwa itu berarti kami adalah hamba-Nya. Dan hamba adalah milik secara mutlak dari Tuhannya. Dan karena itu biarlah kami selalu mentaati Dia, melayani Dia, dan menggunakan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.